Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Jika pada segitiga ABC diketahui tan A setengah, cos, mungkin ini cos B kali ya, nggak lengkap nih. Cos B misalkan 1/5, tentukan panjang A berbanding panjang C. Oke, kita asumsikan aja. Ini segitiga ABC katakanlah. Kalau misalkan ingin mendapatkan sebuah nilai tangan, tentunya kan ada sisi depan, ada sisi samping ya. Karena ini 1/2, ya kita asumsikan aja ini 1/2. Kemudian kalau misalkan cos B 1/5, nah berarti kan ini 1, ini akar 5. Berarti kesimpulannya ini harus 2. Ini harus 2, berarti ini harus 4. Bisa diikuti nggak? Cos B itu kan samping per miring. Nah, berarti karena dia 1/5, maka yang ini ngikutin yang tangan A. Tangan A jangan 1/2, tapi 2/4 diubahnya. Jadi menjadi 2/4, sehingga segitiganya triplenya ngikutin atau Pitagorasnya didapatkan. Samping per miring. Nah, sehingga kita tinggal mencari sisi ini. Ini 2 kuadrat, ini 16 kuadrat, 16, 4 tambah 16, 20, berarti ini akar 20. Nah, ditanyakan AB per BC. Jadi AB per BC, AB-nya ini, BC-nya kan sudah ada nih. Jadi kalau misalkan ditanya AB per BC, panjang maksudnya ya. Nah, kita lihat opsinya aja. Berarti 5 per akar 5. 5 per akar 5 kan akar 5. Nah, jadi jawabannya akar 5. Bisa diikuti nggak? Baik. Berikutnya. Persamaan kuadrat 3x kuadrat min A min 1x min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Sedangkan persamaan yang akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2 menghasilkan x kuadrat min dalam kurung 2b plus 1x plus b sama dengan 0. Oke. Kita asumsikan misalkan ini alfa adalah 1/x1. Kemudian beta ini adalah 1/x2. Kalau kalian menggunakan persamaan pertama, 3x kuadrat min dalam kurung A min 1x min 1 sama dengan 0, maka didapatkan jumlah akar-akarnya, kalaulah akar-akarnya di sini x1 dan x2, berarti jumlah akar-akarnya adalah C per A min B per A. Dalam hal ini berarti A min 1/3. Kali akar-akarnya adalah C per A. C per A berarti dalam hal ini adalah min 1/3. Nah, ini nilai dari persamaan kuadrat yang pertama. Lalu persamaan kuadrat yang kedua, didapatkan bahwa x kuadrat min 2b min 2b plus 1x min 2b plus 1x ditambah b sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Berarti alfa plus beta rumusnya sama. Min b per a dalam hal ini berarti 2b plus 1 per 1 kan ya. Kemudian alfa kali betanya adalah C per A. Berarti dalam hal ini B per 1. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa si alfa ini adalah 1/x1 dan si beta adalah 1/x2. Maka ada hubungan antara alfa dan beta. Jadi kalau misalkan alfa ditambah beta berarti 1/x1 ditambah 1/x2. Maka didapat x1 tambah x2 per x1 kali x2. Nah, alfa tambah betanya sudah ada, yaitu 2b plus 1. Sedangkan jumlah akar-akarnya x1 tambah x2 sudah ada. Nilainya adalah A-1/3. Gitu kan ya. Berarti kita punya persamaan ini. Lalu persamaan keduanya alfa kali beta. Alfanya adalah 1/x1, betanya adalah 1/x2. Alfa kali beta sudah ada, yaitu B. 1/x1 kali 1/x2 adalah 1/x1 kali x2. Nah, kita juga sudah punya nilai. X1 kali X2 adalah min 1/3 kan. Berarti B-nya sudah kita dapatkan yaitu min 3. Nah, B-nya min 3 berarti kan A dapat.
2 kali min 3 sama dengan min A, berarti A-nya adalah 6. Oke, A-nya 6, berarti 2 kali 6 dikurangi 3. 12 kurangi 3 berarti 9. Ya, bagus. Jika X sama dengan sepertiga adalah solusi dari ini, maka berapakah nilai P dan Q-nya? P pangkat 5Q plus 2. Oke. P sepertiga berarti X sama dengan sepertiga, substitusikan aja. Berarti P log 3 kali sepertiga ditambah 2 ditambah P log sepertiga ya. Sama dengan Q kan itu. P log ini adalah 1 kan ya. Ditambah 2, 3. Ditambah P log sepertiga. Itu adalah Q. Penjumlahan logaritma jadi perkalian numerusnya. Berarti menjadi P log 3 kali sepertiga. Itu adalah Q. 3 kali sepertiga itu kan 1. Nah, mungkin Q-nya 0 kan? Kenapa? Karena sebuah bilangan logaritma, numerusnya 1, itu nilainya pasti 0. Dengan catatan nilai P-nya tidak 1 ya. Jadi kalau misalkan A log A 1. Tapi kalau misalkan A log 1 itu 0. Dengan catatan A tidak 1, A lebih dari 1. A lebih dari 1 atau A di antara 0 dan 1. Oke, jadi Q-nya 0. Nah, setelah dapat Q-nya 0, maka nilai P kan bisa berapapun kan sebenarnya. Jadi P-nya kan bebas. Nah, berarti P pangkat 5 kali 0 tambah 2, maka nilainya adalah P kuadrat. Bisa dimengerti yang logaritma? A sama dengan 4 log X, B sama dengan 2 log X. Ini 4, ini 2. Kalau ingin sama maka harus dikuadratkan kan, bilangan pokoknya dikuadratkan, berarti numerusnya dikuadratkan. Maka menjadi semuanya jadi 4. Nah, sekarang 4 log B. 4 log B, B-nya adalah 4 log X. Di sini 2 log A, A-nya adalah berapa? Oke. Kalau misalkan ini 4, kemudian ini 2, kita sesuaikan. Jadi 4 log B ditambah 4 log A kuadrat. Sama dengan 2. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, baru sifat logaritma bisa dilakukan. Jadi B ditambah 4 log B ditambah 4 log A kuadrat menjadi B A kuadrat sama dengan 2 kan ya. B sama 4 log B A kuadrat sama dengan 2. Ini sama nggak dengan kalau saya tuliskan begini? Ini 2, ini 2. Sama, Pak. Nah, sama kan ya? Sifatnya apa yang digunakan? Bahwa A log B itu sama dengan log B per log A. Dengan bilangan pokok yang sama. Nah, ini sifat logaritma salah satunya. Nah, berarti 2 log 4 kan 2 ya. Berarti ini 2. Jadi 2 log X-nya adalah 2A. 2 log X-nya 2A. Kemudian ini sudah ada ya. Berarti kesimpulannya B sama dengan 2A kan ya. B sama dengan 2A. Berarti A bisa diganti B. B bisa diganti dengan A. Maka kalau B diganti dengan A. Jadi kesimpulannya adalah 4 log 2A kali A kuadrat kan ya. Sama dengan 2. Bisa diikuti nggak? 4 log 4 kuadrat kan? Ya nggak? Oh iya, Pak. Iya. Ya, itu 4 log 4 kuadrat. Ini adalah numerus, bilangan pokoknya sama, berarti numerusnya yang dilihat. Jadi 2 pangkat A pangkat 3 sama dengan 16. Berarti A pangkat 3 adalah 8. Nah, perpangkatan 3 yang hasilnya 8 kan 2 berarti kan? Jadi A-nya 2. A-nya 2 berarti B-nya dapat. Maka B-nya adalah 4. Nah, B-nya 4 berarti kesimpulannya A tambah B adalah
2 ditambah 4. Berarti 6. Bisa diikuti? A log C adalah 9. Kemudian B log C adalah 1 ya. Yang ditanyakan adalah Itu kayaknya 3, Pak. Belok. 3 ya ini ya? Iya, kayak 3. Oke, kita asumsikan 3 dulu deh. 3. Yang ditanyakan adalah A log AB ya. A log Ya. AB berarti A log A ditambah A log B. Gitu ya. Kalau A log AB berarti kan 1 ditambah. Nah, di sini ada A log C, di sini ada B log C. Bagaimana biar nyambung C-nya nih? Kan A log C bisa saja dituliskan log C per log A sama dengan 9 kan ya? Berarti log C sama dengan 9 kali log A kan ya? Dan yang kedua, log C per log B adalah 3 kan? Berarti log C adalah 3 log B. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Dengan sifat yang tadi. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Sifat yang tadi bahwa A log B sama dengan log B per log A. Bilangan pokoknya bebas. Mau ada angkanya, mau tidak ada angkanya berarti 10. Nah, dengan demikian maka didapatkan pernyataan bahwa 9 log A sama dengan 3 log B. Bagi 3 semua, 3 log A sama dengan log B. Nah, ini katakanlah persamaan 1. Yang ditanya adalah A log B. Kalau A log B itu kan berarti ini kebalik sini kan. Jadi 3 sama dengan log B per log A. Log B per log A berarti kan A log B. Jadi A log B-nya adalah 3. Maka jawabannya adalah 1 tambah 3. Bisa diikuti? Pak, kalau misalkan B log C sama dengan 3-nya diubah jadi C log B sama dengan 1/3 itu bisa nggak, Pak? Kenapa nak? Yang ini? Oh boleh. Boleh nih. Berarti kalian menggunakan sifat yang lain berarti. C log B sama dengan 1/3 boleh nanti disambungkan dengan ini. Iya, dikali. Maka A log C kali C log B sama dengan 9 kali 1/3. Itu boleh. Berarti A log B adalah 3. Nah, ini boleh juga. Nah, bagus. Berarti pemahaman sifat kamu udah banyak. Bisa? Oke, Pak. Makasih, Pak. Bisa, Pak. Ya, dibalik boleh. Jadi nanti dideketin kan dengan yang ini kan? Boleh. Ada lagi? Nah, ini boleh. Berarti sifatnya yang digunakan yang ini. A log B kali B log C adalah A log C. Ya kan? Sama A log B sama dengan 1/B log A. Nah, ini juga sifat. Pokoknya logaritma sifatnya banyak. Tinggal apa yang kepikiran duluan kerjakan aja. Nanti diolah mungkin caranya bisa muter-muter dulu. Bagaimana caranya biar nggak muter-muter? Ya berarti pemahaman sifat-sifatnya harus paripurna. Harus frame berpikir sifat-sifat yang dalam pikiran kalian harus paripurna. Harus banyak. Gitu. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini diasumsikan nilainya itu belum ada. Tapi ada sebuah pernyataan bahwa sebuah titik kalau ditranslasi itu kan berarti kan berubah semua. Jadi kalau P misalkan min 1,3 ditranslasi A satuan ke kanan, B satuan ke bawah. Nah, sekarang tinggal mau min B atau B. Kalau min itu artinya A dan B-nya positif. Berarti ini positif semua A dan B-nya. Maka kalau dibawa ke bawah berarti harus negatif. Berarti B-nya negatif. Berarti dengan demikian A min 1, 3 min B. Lalu direfleksikan.
terhadap garis X sama dengan 2. Kalau direfleksikan terhadap sebuah garis, maka yang berubah X sama dengan 2 itu kan yang sejajar sumbu Y. X sama dengan 2 itu sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y kan kiri kanan kan? Kalau kiri kanan berarti kan yang berubah X-nya. Jadi yang ini berarti, ingat rumusnya, kalau direfleksikan terhadap X sama dengan K katakanlah, maka rumusnya adalah 2K min X, Y. Itu rumus umumnya. 2K min X ya. Bisa diikuti? Nah, berarti yang ini adalah 4 dikurang A min 1, 3 min B. Berarti yang ini jadi 5 min A, 3 min B. Nah, ini adalah P aksen. P aksennya sudah ditentukan. Nilainya yaitu 3,6. Dengan demikian, bisa didapatkan 5 min A adalah 3. Berarti A-nya adalah 2. Kemudian 3 min B-nya adalah 6. Berarti B-nya adalah min 3. Yang ditanyakan adalah A min B. Berarti A min B adalah 2 ditambah 3. Berarti 5. Suatu barisan aritmatika diketahui U1, U2 sampai U12 adalah 3. U5 tambah U7 adalah 1. Berapakah U2021? Nah, ini macam-macam lah prinsipnya. Tapi yang jelas, kalau misalkan kalian mau menyatakan U1 itu adalah A, U2 itu adalah A plus B, dan seterusnya sampai U12 adalah 3. Ini kan sebenarnya ini kan sebenarnya ada rumusnya kan yang bisa kalian gunakan U12. U12 itu rumus UN-nya adalah A plus N min 1 kali B. Sedangkan SN-nya adalah apa rumusnya? N per 2 kan? Kemudian A ditambah atau 2A ditambah N min 1 kali B. Nah, berarti kan karena ini ada 12 suku, maka kalian bisa gunakan 12 per 2 kan itu ya. 2A ditambah 10B. Maka ini sama dengan 3. Coret kan ya, 6. Berarti 12A ditambah 60B. Itu sama dengan 3. Bagi 3 semua. Bagi 3 semua 4A. Bagi 3 semua 20B. Ini 1. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, A5 itu adalah U5 itu A tambah 4B. U7 itu adalah A plus 6B. Sama dengan 1 juga. Berarti 2A ditambah 10B adalah 1. Nah, ini persamaan 2. Nah, 1 dan 2 kan bisa dieliminasi kan ya. Ini kalikan 2 jadi 4A. Kalikan 2 jadi 20B. Kalikan 2 jadi 2. Kemudian yang ininya adalah 4A plus 20B sama dengan 1. Ada yang salah nggak nih? Ngaco. Pak, itu harusnya 11B bukan sih, Pak? Yang mana nih? Itu yang 2A tambah 11. Oh, iya. Yang di SN. Ini 11, kenapa 10 ya? Ngaco, pantesan salah. Ya dong, 11 kan dikurangi 1 kan? Berarti ini 66. 66 dibagi 3 berarti 22 ya? Ya, sih benar. 22. Nah, berarti ini 22. Oke. Kurangkan. Berarti min 2B sama dengan 1. Nah, berarti B-nya min setengah. B-nya min setengah, A-nya masukin ke salah satu. Misalkan masukin ke sini boleh. Berarti 4A ditambah 22 kali min setengah sama dengan 1. Jadi 4A. Ini min 11 ya. Berarti 12. Maka A-nya 3 kan ya. A-nya 3. B-nya min 1. Yang ditanyakan adalah U2021. Berarti A ditambah 2020 kali B. Sehingga 3 ditambah 2020 kali min setengah. Berapa tuh? 3 dikurangi 1010 ya.
negatif 1007. Jadi min 1007. Bisa diikuti? Oke, bisa dilanjutkan? Terus yang kedua, kalau cos 0 itu 1. Jadi yang dipermasalahkan jangan cos 0-nya. Yang dipermasalahkan yang menyebabkan 0 per 0-nya. Yang menyebabkan 0 per 0-nya kan yang ini. Jadi ini sebenarnya yang cos bisa diabaikan. Artinya bisa aja dibuat demikian. Jadi ini 1 bisa dikalikan sekawan ya. Kalikan sekawan berarti 9x kuadrat. Jadi ini kalikan dengan 3x plus akar. 5x plus 4. Begitupun yang bawah ya. 3x plus akar 5x plus 4. Sehingga hasilnya 9x kuadrat min dalam kurung akarnya hilang. Berarti penyebutnya adalah ada bentuk akarnya. 3x plus akar 5x plus 4. Kali 1 min x kuadrat. Lalu yang ini biarkan aja. Karena dia tidak 0. Cos 0 itu kan 1. Nah berarti yang dipermasalahkan kan yang ini. Oke. Bisa difaktorkan? Faktornya pasti. Ini kan 9x kuadrat min 5x min 4. Pasti faktornya adalah yang menyebabkan dia 0. Ini disubstitusikan aja biar langsung juga boleh. 2 kali 0 min 2. 2 kali 1 min 2. Yang ini berarti 3 ditambah akar. 5 tambah 4. Nah yang ininya yang faktorkan. 1 min X, 1 plus X. Nah jadi ini sudah 1. Ini juga sudah tidak 0. Di limit X menuju 1. Ini pasti ada X min 1-nya kan ya. X min 1-nya berarti berapa nih? 9X plus 4 ya. 9X plus 4. Per, ini adalah 3 tambah 3. Yang 1 min X-nya dicoret dengan X min 1. X min 1 berarti hasilnya negatif. Dicoret. Berarti min 1. Yang ini cos 0 itu 1. Ya, cos 0 itu 1. Substitusikan berarti 9 tambah 4 per 6 kali 1 tambah 1. Berarti 13 per 12 ya. Negatif ya. Ini negatif 13 per 12. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini inverse. Definisi inverse tahu? Masih ingat? Jadi kalau ada fx adalah y, maka f inverse itu adalah f inverse. Y adalah x. Nah, jadi tinggal dibalik aja. Jadi yang ini pun sama. Jadi kalau diinversekan berarti G inverse 2X. Haruslah PX per X. Jadi didapatkan bahwa 2X sama dengan 2 per P. Dan yang kedua PX plus Q per X sama dengan min 6 gitu ya. Nah, tinggal yang mau diganti apanya? X-nya atau apanya? Kalau mau diganti X-nya ini kan tinggal ditukar. Bahwa X itu sama dengan 1 per P. Ya, ini coret. X itu 1 per P. Nah, berarti ini bisa digantikan ke sini. P kali 1 per P tambah Q per 1 per P sama dengan min 6. Kali silang. Berarti 1 plus Q sama dengan min 6 per P kan itu ya? 1 per P sama dengan min 6 per P. Ini pernyataan 1. Lalu pernyataan 2 dari sini. 2 per P haruslah 1. Dan min 6 haruslah Q. Nah, berarti kan langsung nih. P adalah 2. Sedangkan Q adalah min 6 kan ya?
Nah, dari yang pertama bisa ketahuan. Yang ditanyakan adalah apa? P, berarti P-nya. Kalau Q-nya min 6 berapa nih? Oh, di sini berarti agak beda nih. Kalau Q-nya min 6, berarti ini anggap P1. Kalau Q-nya min 6, berarti 1 ditambah min 6 sama dengan min 6 per P. Berarti berapa nih? Min 5 ya. Min 6 per P berarti P adalah 6 per 5. Di P1 kali P2 adalah 2 kali 6 per 5. 12 per 5. Turunan ya. Turunan, oke. Nah, ini sering ya. Jadi kalau fx ada bentuk demikian, maka sebaiknya kalian nyatakan dalam bentuk perpangkatan dulu. Nah, ini pangkat. Kalau ini diturunkan, f aksen x. Kalau ini diturunkan, turunkan setengah. Jangan lupa turunkan ini. Nah, turunkan ini hati-hati, macam-macam nih. Ada gx plus 1, berarti turunan kali x plus 1 adalah g. G aksen x plus 1. Turunkan dari x plus 1 adalah 1. Jangan lupa pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya berkurang 1. Nah, itulah f aksen x. Jadi dengan demikian, kalau disubstitusikan, f aksen 0 ya berarti x-nya 0. Setengah kali g aksen 0 berarti 1 ditambah 1 kali g. 1 ditambah 1 ditambah 1 pangkat min setengah. Substitusikan, f aksen 0 adalah 1. G aksen 1 adalah 1 tambah 1. Ini G1 ditambah 2. Tapi pangkat min setengah. Nah, di sini sama. Ini adalah 1. Berarti 1 sama dengan G1 ditambah 2 pangkat min setengah. Kalikan aja pangkat min 2 kan ya. Dipangkatkan min 2. Berarti 1 sama dengan G1 ditambah 2. Karena berapapun sebuah bilangan dipangkatkan untuk 1 ya tetap 1. Yang ditanyakan F0. F0 itu apa artinya? Saat X-nya 0. F0 berarti sama dengan akar G1 ditambah 0 tambah 1. Ini berarti 1. Ini 1. Ini 1 berarti G1-nya 0. G1-nya 0. Nah, kalau G1-nya 0. G1-nya 0 berarti jawabannya 1. Ya, bagus. Jadi ini 0 berarti 0 tambah 1. 1 akar 1 adalah 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi jawabannya demikian. Jadi yaitu turunan fungsi komposisi sebenarnya. Nah, beberapa video pembahasan sebelumnya juga hampir sama. Nah, kalau begini apa yang bisa dilakukan? Cos X ditambah sin X per cos X min sin X. Kalau dijabarkan apa? Kalau dikuadratkan. Apa yang terjadi kalau dikuadratkan? Ini kuadratkan. Berarti cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Jangan lupa ditambah 2 sin X. Cos X kan ya? Begitupun yang bawahnya. Yang bawahnya adalah cos kuadrat X tambah sin kuadrat X dikurang. Apa bentuk lain dari 2 sin X cos X? Sin 2x. 2x. Ya, oke. Sin 2x ya. Berarti kan 1 ditambah sin 2x. Begitupun yang bawah. 1 dikurangi sin 2x. Ada nggak opsinya? Ada ya. Ya berarti yang E. Bisa ya? Dikuadratkan aja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama ya. Kuadratkan semua. Ini mirip dengan yang tadi sebenarnya. Ini saya kumpulkan satu tipe. Ini cos kuadrat A. Tambahkan aja dulu 4 sin kuadrat B. Jangan lupa dikurangi 4 cos A sin B.
Karena dikuadratkan. Begitupun yang bawahnya kuadratkan jadi sin kuadrat A ditambah 4 cos kuadrat B ditambah 4 cos A sin B. Sin A cos B. Sin A cos B. Sin A cos B. Nah, ini kalau ditambahkan berarti kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadratnya kan 1 kan ini. Ini 1, ini 4. Jadi tambahkan jadi 1, tambahkan jadi 4, tambahkan. Nah, ini apa rumus lain dari 4 sin A cos B dikurangi cos A sin B. 1 tambah 4, 5. Cos min sin. Sin cos min cosin. Berarti kan sin selisih kan ya? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, kalaulah ini adalah sebuah fungsi, katakanlah fungsi A min B, karena sin min A min B. Minimum itu kan nilai sin itu berapa? Nilai minimum min sinus itu kan 1 kan ya? Min 1, sorry. Itu minimum. Berarti nilai minimumnya adalah 1. Tapi kalau ditanya maksimum, maka 5 tambah 4 kali 1. Maksimumnya 9. Minimumnya 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi minimum dari sebuah fungsi sin itu 1, min 1. Maksimum sebuah fungsi sin itu 1. Jadi maksimumnya 9, minimumnya 1. Ya, tinggal dikuadratkan aja ya. Kuadratkan cos kuadrat tambah 4 sin kuadrat. Tapi jangan lupa ada 2 cos A kali min 2 sin B. Jadi min 4 cos A sin B. Begitupun yang keduanya. Oke? Berikutnya. Nah ini. 0K 12 31 21 min 3351 sama dengan 3022. Nah, yang ini dikalikan dulu ya. Yang ini dikalikan dulu. Baris kali kolom. Baris kali kolom berarti 0 tambah 2K kan ya. Langsung 2K. Baris kali kolom. Berarti K. Baris kali kolom 3 tambah 4. Baris kali kolom 1 tambah 2. Dikurangi 3351 sama dengan 3022. Nah, yang sebelah kiri jumlahkan. Berarti 2K min 3. Yang ini K min 3. Ini berarti 7 kurangi 5, 2. 3 kurangi 1, 2. Nah, berarti kan yang bersesuaiannya kan yang ini. Mudah kan yang ini ya? Pilih salah satu aja. Yang paling gampang, yang mana? Misalkan yang ini. Ya sudah. Berarti kesimpulannya K min 3 haruslah 0. Berarti K haruslah 3. Bisa dipahami? Nanti nggak perkalian matrik ya? Jadi 0 kali 3 ditambah K kali 2 berarti 2K. 0 kali 1 ditambah K kali 1 berarti K. 1 kali 3 tambah 2 kali 2, 4. 1 kali 1 tambah 2 kali 1, 3. Oke? Bisa ya yang matrik ya? Ambil poinnya jangan sampai dibuang. Jangan sampai kelewati. Nah yang ini kurva. Kalau tadi kan titik ya. Ini kurva. Nah ini juga kalian bisa lakukan sama seperti yang tadi. Gimana nih? Ambil sebuah titik dulu ya. Misalkan X, Y. Digeser 2 satuan ke kanan. Lalu satuan ke bawah. Kan sudah jelas angkanya. Berarti X plus 2. Y plus 1 bayangannya. Lalu dicerminkan terhadap Y. Kalau terhadap sumbu Y. Kan kiri kanan. Berarti yang berubah kan X-nya. Kalau yang sumbu Y. Sumbu Y itu kan sumbu tegak.
Jadi kalau misalkan ini A, B, yang ini jadi min A, min B. Karena dia subu Y, kiri kanan. Min A, B kok min A, min B. Nah, min A, B. Nah, begitupun yang ini. Nah, berarti ini bayangan. Ini X aksen, ini Y aksen. Nah, karena digeser menghasilkan ini kan berarti anggap Y aksen. Min 4X aksen. Nah, jadi gantilah. X aksennya jadi X. Berarti min Y plus 1 sama dengan min 4 kali min X min 2. Berarti Y plus 1 sama dengan 4X plus 8. Y sama dengan 4X plus 7. Nah, ini haruslah Y sama dengan 2X min B. Berarti A-nya 2. B-nya min 7. Bisa diikuti? Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Nah, jadi yang ditanyakan apa? A min B. Berarti 9 dong. Ada yang salah lagi kok. Salah melulu saya. Digeser 2 satuan ke kanan, 1 satuan. Oh, astagfirullahaladzim. Satuan ke bawah, sorry nah. Kalau ke bawah berarti ini minus. Ini minus. Ini minus. Ini minus. Ini berarti 9. Kalau 9, ini berarti min 9. Nah, maka A plus B-nya adalah 11. Maka A min B adalah 2 ditambah 9. Berarti 11. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, karena dia ke bawah nih. Kalau ke bawah berarti negatif. Nah, itu jadi bisa berupa titik, bisa berupa kurva. Nanti lihat-lihat aja. Ini bisa kali ya. Nah, yang ini aja lah. Jika daerah hasil fx A plus sin 4x dan gx 3 plus b sin 6x sama, daerah hasil itu berarti apa, Nang? Gx 3b sin 6x. Ini G maksimumnya adalah 3 ditambah B. Itu maksimum. G minimumnya adalah 3 min B. Daerah hasil itu berarti maksimum minimumnya. Sedangkan yang fx A ditambah 2 sin 4x. F maksimumnya adalah A ditambah 2. F minimumnya adalah A dikurangi 2. Nah, karena daerah hasilnya sama, ini yang maksud daerah hasil sama, itu artinya nilai maksimum minimumnya sama. Berarti kesimpulannya 3 ditambah B harus sama dengan A ditambah 2. Berarti pindah posisi 1 sama dengan A min B. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, minimumnya harus sama. 3 min B harus sama dengan A min 2. Ini juga sama. Berarti 5 sama dengan A plus B. Ini persamaan 2. Sudah. Tinggal dieliminasi. Gitu ya. Kalau 1 ditambah 2 berarti 6 sama dengan 2A. Maka A-nya 3. Lalu yang kedua, kalau di A-nya 3, berarti kan B-nya dapat. 3 ditambah B, berarti B-nya 2. Nah, yang ditanyakan adalah A ditambah B kuadrat. Berarti 3 ditambah 2 kuadrat, 7. Bisa diikuti nggak? Pak. Ya.
Daerah hasil sama tuh maksudnya sama-sama maksimum atau minimum gitu ya, Pak? Bukan, daerah hasil sama itu nilai intervalnya. Jadi fx-nya, fx itu kan nilai fungsi kan? Ini maksimum, ini minimum. Gx juga sama, maksimum, minimumnya. Nah, daerah hasilnya ini daerah hasil. Ngerti nggak? Ngerti, Pak? Paham, Pak. Jadi Y-nya, Y1, Y2-nya sama. Oke? Paham ya? Daerah hasil, daerah asal. Kalau daerah asal kan X. Kalau daerah hasil Y-nya. Y itu Fx-nya, Gx-nya itu Y. Oke? Kenapa? Karena nilai maksimum sinus dan kosinus itu satu. Jadi pastikan nilainya dia satu aja. Ya, jadi nilai maksimum sin dan cos itu satu. Minimumnya min satu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Terus ini berpotongan. Karena ini ada, saya dikasihnya antara saintek sama apa namanya? Skolastik. Jadi nyampur. Kalau ini ciri-ciri skolastik kayaknya nih. Oke, nah ini aja nih mungkin ini termasuk yang saintek. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan F kuadrat X dikurangi 8Fx sama dengan 9. Nah, berarti ini cari F kuadrat dulu ya. Ini tinggal dikuadratkan aja. Kuadratkan berarti 1/4 X kuadrat. Lalu substitusikan ke sini. Berarti 1/4 X kuadrat min 8 kali setengah X sama dengan 9. Nah, ini masuknya kategori persamaan kuadrat kayaknya nih. Berarti 1/4 X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 9 sama dengan 0. Upayakan koefisien X kuadratnya itu 1 lah. Kalau ada bentuk ini kalikan 4 aja dulu. Kalikan 4, kalikan 4. Gitu ya. Nah, 36 itu hanya mungkin, ada yang salah nggak nih? Kok angkanya jelek nih? 36 berapa? 18 kali 2 ya? Oh, bisa nih. 18 kali 2. Min 18 kali 2 ya. Berarti X sama dengan 18 atau X sama dengan min 2. Jadi jawabannya kalau nggak min 2, 18. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi pemfaktoran. Hati-hati memfaktorkannya. Baik, berikutnya. Nah, matriks juga sama nih. Ada beberapa matriks. Yang tadi kan ya. Juga matriks, ini juga matriks. Kalian tinggal substitusikan aja ya. Nanti didapatkan alfa per B. Bisa lah. Nanti kalau ada waktu kita bahas semuanya. Yang model-modelnya dulu. Ini pun sama kayak tadi ya. Sama kayak gini ya. Intinya adalah mencari persamaan apa namanya? Akar-akar lah, mencari akar-akar. Jadi kalau G kuadrat ini dikuadratin. Kalau GX kuadrat, X-nya ganti dengan X kuadrat. Beda ya. Jadi kalau GX kuadrat, ini masuknya ke persamaan kuadrat. Nah, ini apakah ada 2 atau 3-nya saya nggak tahu nih banyaknya. Kuadratkan aja. Berarti ini adalah 4X kuadrat min 12X plus 9. Sedangkan GX kuadrat, X-nya yang diganti dengan X kuadrat. Gitu ya. Jadi dengan demikian, G kuadrat X dikurangi GX kuadrat ditambah 3GX, itu tinggal substitusikan aja. Ini adalah 4X kuadrat min 12X plus 9. Ini adalah min 2X ditambah 3, berarti kan ini adalah 3 kali 2X min 3 sama dengan 0. 2X tulis dulu min 12X plus 9
Ini min 2x kuadrat plus 3 plus 6x min 9. Min 9-nya coret. 2x tambah min 2x ditambah 4x berarti 2x kuadrat ya. Min 12 tambah 6 berarti min 6x. Tambah 3 sama dengan 0. Karena akar-akar adalah alfa beta. Berarti jumlah akar-akar tadi kan ya. Min B per A. Jadi jawabannya adalah 3. Min B per A. Bisa ya persamaan kuadrat dengan berbagai bentuk? Bisa, Pak. Ya, jumlah akar-akar dan seterusnya. Ini juga sama kayak tadi. Limit, sorry. Nah, sebuah limit, perhatikan nilai di bawahnya nih. Yang pertama, mencari nilai limit itu adalah substitusikan. Jadi substitusikan berarti 3N min 3. Yang ini adalah 3M plus 6. Sama dengan min 2. Oke. Nah, di sini, kalaulah misalkan di bawahnya itu N-nya 1, maka bawah 0. Kalau bawah 0, maka atas harus 0. Logikanya gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan kok Peki sini MN kali ya. Aduh, dia lupa ngedit. Ini MN lah. Kalau N-nya 1, maka M harus min 2. Nah, sedangkan min 2 kan nggak ada nih. Berarti kan nggak mungkin kan? Min 1 kan nggak mungkin ya. Paham nggak? Pada saat N-nya 1, M-nya min 2. Pada saat N-nya min 1 kan berarti di sini per 6. Kan dia tidak 0. Kalau tidak 0, langsung aja. Berarti 3M plus 6 sama dengan min 2 kali min 6. Jadi 3M plus 6 sama dengan 12. Berarti 3M-nya sama dengan 6. M-nya sama dengan 2. Nah, ini benar. Karena ada, ini juga ada kan? Jadi ini benar. Nah, jadi berapa tuh? Maka M min N berarti 3 ya. Jadi nggak mungkin di 1. Yang ini 0 benar. Jadi 2 benar. Ya. MN min 2 iya. Tapi yang ininya kan salah nih. 2 ditambah 1 kan 3. Ini salah. Berarti harusnya ke sini kan ya. Benar kan ya? Min 2 ditambah min 1, 1 lebih dari min 2 kan benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. Pernyataan di atas yang benar adalah 0, 1, 2, 3, 4. Loh kok. Maksudnya Ada 2, Pak, yang benar, Pak. Maksudnya. Oh, maksudnya gitu. Ada 2 apa 3 atau 4 gitu ya? Iya, Pak. Oke, sekarang yang ini anggotanya min 2 benar ini. Berarti ada N yang lain. Kalau N-nya 0 bisa, Pak. N-nya 0 sekarang. N-nya 0 berarti 3M plus 6 per min 3 ya. 6 berarti M-nya 0 kan ya. 0 anggota. Benar. Berarti ini 0 tambah 0 sama dengan 0 benar. Nah berarti ini benar. Ya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah berarti jawabannya ada 3. Mungkin gitu kali ya. Pernyataan di atas yang benar ada 3. Oke ya benar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini kayaknya bukan saintek deh kalau yang kemungkinan itu. Masuknya skolastik ya. Iya, Pak. Kemungkinan skolastik nih. Oke. Oh ini pusing loh.
Tahu determinan yang matrik yang tidak punya inverse? Determinannya 0, Pak. Oke, good. Nah, ini hati-hati nih. Kalau ini bisa, ambil aja poinnya. Berarti determinannya harus 0. Berarti 12 dikurangi 4x min 4 ya, harus 0. 8 dikurangi 4x sama dengan 0, berarti 4x sama dengan 8, x sama dengan 2. X sama dengan 2, berarti 2 pangkat 5 adalah 32 ya. Bisa diikuti? Bisa ya? Bisa, Pak. Kata kuncinya determinannya 0. Nah, ini yang majemuk, bunga majemuk. Pak Juni meminjam uang sebesar 12 juta di sebuah bank dengan suku bunga 6,5% per tahun. Lama pinjaman Pak Juni jika beliau mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar 15.900.000. Oke, berarti gini. Harga akhir sama dengan harga 0 dikali persen bunga ditambah 1 pangkat N. Ini 15.900 sama dengan 12.00. Ini harus pakai kalkulator dong ya. Ini persen bunga 6,5% ditambah 1 pangkat N. Coret 0-nya 5. Gitu ya. Berarti 159 dibagi 120 sama dengan 1,065 pangkat N. Berarti kira-kira aja nih. 159 dibagi 120 itu berapa? Satu 135 ini. 1325. 1 koma maksudnya kan? Nah, kira-kira pangkat berapa? Pangkat 5 kali ya. Pangkat 5 137. Nggak mungkin. Pangkat 4. Ya, pangkat 4. Karena pangkat 3 melampaui kurang, pangkat 5 melebihi. Tuh, kurang juga. Salah, tadi pangkat 5 kok salah ya. Pangkat 5 berarti kurang lebih, nah. Tapi ini harus pakai kalkulator, nggak mungkin nggak kalau nggak. Pakai logaritma kalau nggak. Karena kalau pangkat 5, 1, ya kurang lebih lah. Kurang lebih 5 tahun. Harusnya pertanyaannya ke logaritma. Jadi ini logaritma ya, nak. Kurang lebih logaritma. Karena di sini bunga majemuk biasanya kalau bank meminjamkan itu. Kecuali kalau ada keterangan dia bunga tunggal. Nah, kalau bunga tunggal lain cerita. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, harus pakai kalkulator. Harusnya ada keterangan ini. Ini juga bilangan real positif yang ini komposisi. Oke. GX adalah 2021X min 2. F bundaran G 4X pangkat 2021 dikurangi 2021X tambah 2021. Berapakah F2? Oke. Ini artinya FG. 4 pangkat X 2021 min 2021 X ditambah 2021. Ini F min 2 itu artinya G-nya min 2. Ini harus min 2.
Itu artinya 2021X min 2 harus min 2. Gitu kan ya? Maka hanya mungkin X-nya 0 kan? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, berarti kan 4 kali 0, pangkat berapapun ya 0. 2021 kalikan 0 kan 0. Berarti tambah 2021. Maka jawabannya adalah 2021. Bisa diikuti? Gitu ya? Jadi GX-nya harus min 2, maka X haruslah 0. Ya, ini tinggal disubstitusikan aja, definisikan. Ada yang inverse kalau nggak salah. Ini matriks, saya kira bisa ya. Ini matriks sudah. Ini apa nih? Password, teori kemungkinan, sebentar. Oh, ini tadi sudah. Nah, ini juga substitusi ya. Ini kayaknya ada nih. Ini kayaknya ada nih. Substitusikan aja ini. Yang mana mau disubstitusikan? Substitusi. Yang mana yang mau disubstitusikan? X apa Y? X aja yang gampang ya. X misalkan. Berarti X sama dengan min Y min 2. Maka min dalam kurung min Y min 2 kuadrat ditambah 2 kali min Y min 2 kali Y ditambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Min dari Y kuadrat plus 4Y plus 4 min 2Y kuadrat min 4Y ya, karena ini kalikan dulu. Ditambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Min Y kuadrat min 4Y min 4 ini plus Y kuadrat min 4Y sama dengan 4. Pindah posisi, ini habis ya. Habis, berarti ini min 8Y sama dengan 8. Berarti Y-nya min 1. Y-nya min 1, X-nya bisa didapat. Berarti X-nya adalah min 1 juga. Nah, sudah. Yang ditanyakan apa? AB, berarti kan ini X, ini Y kan ya. Maka A-nya berarti min 1, B-nya juga min 1. Maka A min 7B adalah min 1 tambah 7, berarti 6. Bisa ya, yang gini-ginian harus ambil nih. Jangan sampai dibuang ya. Kalau ada begini. Gimana? Paham, Oke, Pak. saya cari yang agak rumit deh. Ini apa namanya, pemisalan juga. Udah habis. Oh, yang itu nggak ke ini. Sekarang yang ditanyakan Rehan ya. Bentar. Ada yang tadi integral yang agak lumayan nih, saya belum. Udah saya download tapi hilang. Ah, ini nih. Bentar, Han. Yang integral ya, Han? Iya, Pak. Yang sama vektor kan, ya itu ada dulu pasti. Integral sama vektor pasti ada. Tadi teman saya kok nggak ngasih integral ya. Jangan-jangan nggak ada. Ada dong. Harusnya ada. Kisi-kisinya ada kan? Ada, Pak, integral luas. Ada kan ya? Oke, ini integral. Udah lihat gak di layar? Udah, Pak. Udah? Belum? Nanti kalau tidak ada kegiatan nanti malam habis terawih, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Kalau mau harus nge-zoom, saya kasih zoom nanti. Kecuali kalau ada yang belajar lagi. Oke, ini yang integral.
Diberikan F dan Fx lebih dari 0 untuk setiap XR jika diketahui luas daerah U, oke. Adalah U dan luas daerah P adalah P. Maka integral 12 Fx ya. Oke. Ini harus pakai pemisalan nih, Nak. Ini dimisalkan. Jangan U lagi ya, U udah dipakai. Jangan pakai U lagi lah. Misalkan NX deh. NX adalah 2X kuadrat min 8. Maka DN DX berarti 4X. Nah, jadi si 4X-nya bisa diganti nih. Tapi ini batasnya dalam X, berarti diubah dalam N. Jadi DN 4X DX-nya diganti nih, 4X DX-nya diganti dengan DN. Lalu F 2X kuadrat min 8-nya diganti dengan N. Nah, jadi Fn DN. Tapi batasnya bukan lagi 1, 2. Batasnya dirubah sekarang. Jadi kalau misalkan untuk batasnya 1, maka nilainya adalah min 6. Jadi ini min 6. Sedangkan untuk batasnya 2, nilainya bukan lagi 2. Tapi 2 kali 2 kuadrat min 8. Jadi 0. Nah ini 0. Nah jadi F min 6 sampai 0 Fn Dn. Jadi yang ditanyakan itu adalah min 6, 0, Fx dx. Dirubah fungsinya dalam X. Nah ini yang ditanyakan. Nah sekarang kita definisikan. Untuk U besar, itu adalah integral dengan batas Y-nya itu 2. Apa nih? Fx, X-nya min 24. Oh, min 26, sorry. Min 26. Apa nih? 2Y ya? Iya 2Y, Pak. Oke, 2Y berarti si Y-nya itu adalah setengah Fx. Berarti ini setengah Fx. Dx, gitu kan? Itu untuk yang U. Nah, sedangkan untuk yang P, sama nih, Y-nya tetap. Berarti ini tetap Fx dx. Dengan batas min 20. Nah, berarti ini kan bisa digabung nih. Jadi dengan demikian, pernyataan ini bisa dinyatakan dengan ini dikalikan 2 nih. Ini saya kalikan 2 jadi 2U. Integral min 26 Fx dx. 2U ya, sedangkan ini adalah P. Jadi kalau misalkan gabungan dari ini min 6 ya. Kok min 6-nya nggak ada? Oh, sorry. Salah nih. Min 6 pantesan. Ini harusnya min 6, sorry. Bukan 6 ya. Min 62. Min 6, min 2 kan ya. Ini min 6, min 2. Oke, nah digabung nih, Nak. Jadi min 6, min 2, Fx dx. Dilanjutkan dengan min 2, 0. Fx dx itu sama saja dengan integral batasan bawahnya min 6, batasan atasnya 0. Fx dx. Nah yang ditanyakan kan ini. Nah berarti min 6, min 2 Fx dx apa? 2U. Min 02 Fx dx apa di sini? P. Jadi jawabannya adalah 2U plus P. Bisa diikuti? Bisa dipahami nggak? Tapi ini pelajaran anak kuliah ini, bukan anak SMA. Oke lah, kalaulah ada, itu jawabannya ya. Pak. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Nah,
Konsepnya yang digunakan ini kalau di SMA cukup begini sebenarnya sifat A, B, fx, dx dilanjutkan B, C, fx, dx itu sama saja dengan AC, fx, dx. Jadi nyambung ini, harus nyambung. Kalau misalkan batas bawahnya A sampai B dilanjutkan B sampai C sama saja dengan A sampai C. Bisa diikuti?